Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Serta selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Baik, di sini di hadapan kita ada sebuah adaptor ya atau charger. Adaptor atau charger yang sudah rusak. Nah, di sini pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tips-tips pengecekan atau perbaikan dari sebuah adaptor ataupun charger. Dimana untuk setiap adaptor ataupun charger itu kurang lebihnya isinya sama ya. Jika modelnya bentuknya switching seperti ini, karena di sini dia sudah tidak menggunakan trafo biasa ya atau trafo konvensional. Maka untuk rangkaiannya ini adalah rangkaian elektronik yang dikenal sebagai rangkaian switching atau SMPS. Nah, di sini untuk adaptor ini sendiri ketika dicoba dicolokkan ke listrik dia tidak menghasilkan tegangan ya, atau pada outputnya tidak ada tegangan sama sekali. Lalu jika kebetulan teman-teman mempunyai charger ataupun adaptor ya yang kebetulan rusak, jika ingin mencoba membetulkan sendiri atau menservisnya sendiri untuk menambah pengalaman misalkan, atau untuk mencoba memperbaikinya bisa atau tidaknya, teman-teman harus membongkarnya seperti ini ya. Kemudian jika sudah, siapkan juga untuk multimeter, entah itu analog ataupun digital. Di sini saya menggunakan multimeter digital ya untuk pengecekannya. Dan untuk skalanya di sini saya biasanya menggunakan mode resistansi ataupun dioda ataupun buzzer ya, tergantung pada komponen ataupun jalur yang akan kita ukur. Di sini saya akan mencoba mulai dari buzzer ya, karena di sini yang paling umum yang sering digunakan untuk mengecek apakah ada jalur yang konsleting ataukah tidak pada area sekunder ataupun area primer. Nah, di sini untuk area sekunder ada di bagian bawah dan untuk area primer ada di bagian blok atas ya. Dan untuk memulainya kita bisa cek pertama, yang paling pertama dulu adalah bisa dari sikring ataupun dari output area sekunder. Di sini untuk sikringnya bentuknya seperti ini ya. Bisa juga berbentuk kotak, tetapi pada adaptor ini dia berbentuk persegi panjang seperti ini ya, atau agak bulat sedikit, dan ini diberi pengaman atau isolasi bakar ya, agar tidak menempel pada komponen yang lain, karena di sini untuk posisi penempatan komponennya itu saling berdekatan. Maka itu kita bisa cari dahulu mana sikring atau fuse-nya. Kemudian jika sudah ketemu, nanti bisa kita cek untuk fuse tersebut masih tersambung ataukah sudah putus. Di sini saya menggunakan mode buzzer, dan nanti jika sikringnya masih nyambung itu akan berbunyi ya. Nah, jika berbunyi continue seperti tadi, itu artinya fuse masih bagus. Kemudian kita bisa cek pada elko area primer ya, elko besar. Di sini kita bisa cek untuk antar kakinya plus dan minusnya, dan pastikan dulu untuk tegangan yang tersimpan pada elko itu sudah dibuang ya, dengan mengkonsletkan antara kutub positif dan negatifnya. Bisa menggunakan obeng, atau yang paling aman bisa menggunakan bokam ya, untuk membuang muatan yang ada di dalam kapasitor atau sisa tegangan yang masih tersisa. Di sini untuk pinnya ada di sini ya, ini, dan yang satunya lagi ada di sini. Kita bisa cek dahulu di situ menggunakan mode buzzer. Nah, di sini jika tidak ada bunyi
dari buzzer secara kontinu atau hanya sekali saja. Itu artinya untuk jalur positif dan negatif pada area primer itu tidak konslet ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada komponen yang lain di jalur primer atau blok primer yang mengalami kerusakan. Kemudian jika sudah area primer, kita bisa coba langsung lompat ke area sekunder. Di sini kita bisa cek pada jalur outputnya, atau bisa juga kita bisa cek pada soketnya untuk kutub probe hitam ke jack bagian luar atau jalur bagian ground ya. Kemudian kutub atau probe merah kita tempelkan ke pin tengah dari soket adaptor. Nah, di sini juga tidak terdapat bunyi ya buzzer secara kontinu. Jika kita balikan probe berbunyi saat kemudian tidak berbunyi, itu artinya area sekunder itu tidak ada yang konslet ya, terutama di jalur outputnya. Kita bisa juga cek pada elko area sekunder. Di sini kita bisa pilih elko yang paling besar, itu adalah elko yang utama di area sekunder. Untuk kaki positif dan negatif dari elko ini kita bisa cek juga dengan menggunakan buzzer. Nah, jika berbunyi hanya sesaat, artinya itu tidak konslet ya. Nah, di sini untuk area sekunder anggap saja sudah aman. Kemudian kita fokus lagi kembali ke area primer. Karena di sini ada banyak sekali komponen ya. Dan kita bisa cek dahulu untuk tegangan auxiliary yang masuk ke IC PWM ini. Di sini dia menggunakan IC PWM, dan untuk pin positif dari IC PWM ini kurang lebih terletak di pin nomor 6 ya. Jadi ini adalah pin satunya yang paling atas sebelah kanan, kemudian sebelahnya lagi pin nomor 2, pin nomor 3, dan di bawahnya pin nomor 4, pin nomor 5, dan pin nomor 6. Dan ini kita bisa cek di sini ya, seperti komponen-komponen yang lain kita bisa menggunakan buzzer pada elko yang kecil ya. Di sini adalah elko auxiliary atau elko untuk tegangan yang masuk ke IC PWM ini. Jika teman-teman tidak memahami jalur positifnya mana dari IC PWM, jika memang adaptor atau charger tersebut menggunakan IC PWM, entah itu bentuknya seperti apa saja, yang penting cari kapasitor atau elko yang kecil ya di area primer. Di area primer itu biasanya terdapat elko besar ya, dengan nilai rating 450 atau 400 volt. Itu adalah area bagian primer. Dan jika ada elko kecil itu maka untuk tegangan untuk IC PWM. Nah, di sini jika kita cek pada elko yang kecil tadi, kurang lebihnya di sini ya. Nah, di sini untuk buzzernya berbunyi terus secara kontinu, itu artinya ada konsleting pada jalur supply yang masuk ke IC PWM. Apakah IC PWM yang ini rusak atau ada komponen yang lain yang mengalami kerusakan yang menyebabkan charger ini tidak bisa berfungsi secara normal ya. Kita bisa cek dahulu untuk dioda yang dari keluaran trafo switching ini. Biasanya itu terdapat satu buah dioda ya. Kita bisa cari di sini. Ini adalah jalur positif, nanti terhubung dengan komponen yang ada di sini. Jika kita sudah paham untuk trafo switching itu biasanya terdapat 4 pin ya pada area primer. 2 pin digunakan untuk bagian powernya,
atau yang diambil dari transistor power MOSFET ya, yang untuk menghidupkan trafo switching ini agar bisa bekerja. Kemudian 2 pin lagi itu untuk tegangan auxiliary-nya. Nah, di sini kita bisa cari resistor ya, seperti ini dengan nilai kecil atau resistor jumper. Saya fokuskan, kurang kelihatan ya. Jadi sini ada resistor jumper, nilainya adalah 0, itu adalah resistor jumper. Maka ini untuk bisa dipastikan ini adalah jalur untuk tegangan auxiliary yang masuk ke IC PWM. Nah, dari resistor ini biasanya berhubungan dengan satu buah dioda ya, kurang lebihnya sepertinya ini. Nah, kita bisa cek dengan menggunakan multimeter. Nah, di sini jika berbunyi seperti ini berarti kurang lebihnya diodanya adalah atau mengalami kerusakan ya. Nanti kita bisa cek dahulu atau melepaskan dioda ini, kemudian nanti tes ulang lagi pada kapasitor bagian tegangan auxiliary. Dengan kita melepas diodanya, nanti kita bisa mengetahui apakah IC PWM ini yang konslet atau diodanya konslet. Ini untuk elko bagian primer yang besar ya, saya sudah lepas karena di sini kita akan mencoba melepas dioda yang ada di bawahnya. Kita akan lepas, nanti kita akan coba tes diodanya. Jika diodanya normal berarti kemungkinan besar yang konsleting adalah IC PWM nya atau komponen-komponen lain yang pada atau yang berhubungan dengan jalur supply dari IC PWM ini tersebut ya. Di sini saya lepas dahulu untuk diodanya. Ini diodanya. Kemudian tetap menggunakan mode buzzer untuk mengetahui apakah dioda ini konsleting atau tidak. Ya, di sini setelah kita coba lepas diodanya, ini kita tes dengan buzzer, itu tidak berbunyi ya. Ini artinya untuk diodanya ini tidak konsleting atau aman ya. Kemudian kita bisa tes, karena ini diodanya sudah kita lepas, kita tinggal tes pada elko yang kecil ini. Ini adalah jalur positif dan negatifnya ya, yang masuk ke IC PWM ini. Jika nanti tetap bunyi seperti ini artinya ada konsleting pada jalur supply ya. Di sini ini adalah output dari dioda ya, yang tadi kita lepas dan akan berhubungan dengan kaki positif dari elko yang kecil. Dari elko yang kecil ini nanti masuk ke pin nomor 5 dari IC PWM ini. Sebelum kita memutuskan bahwa IC PWM ini yang rusak, cek dahulu mungkin ada kapasitor atau komponen-komponen lainnya yang berhubungan dengan jalur tegangan yang masuk ke IC PWM ini. Bisa kapasitor SMD seperti ini mungkin, atau kapasitor yang model makro ya, yang warna hijau atau warna merah. Ya, di sini ini kapasitor yang kecil tadi ini tidak berhubungan dengan jalur positif
atau jalur supply ya yang ada di IC. Jadi ini kemungkinan besar bahwa IC PWM ini memang benar-benar konslet. Jadi kita akan coba lepas, kemudian kita akan cek lagi dengan buzzer pada jalur tegangan supply masuk IC setelah kita melepas IC ini. Kita bisa gunakan flux cukupnya agar memudahkan melepas komponen-komponen mikro ya. Dan kita bisa menggunakan solder biasa saja. Kemudian antar kaki kita solder semua, kita jadikan satu dengan tinol ya. Baik, di sini untuk komponen si PWM-nya sudah saya lepas, agak kurang kelihatan ya. Yang pasti sudah saya lepas, dan kemudian kita akan tes di pin nomor 7. Perlu teman-teman ketahui, untuk IC PWM ini adalah serinya adalah OB2273 ya. Jadi konfigurasinya sama dengan OB2263 atau 62. Jadi di sini untuk jalur tegangan ada di pin nomor 7. Setelah kita melepaskan, kita copot IC-nya. Kita tes ulang lagi apakah pada buzzer bunyi atau tidak. Untuk probnya bebas. Nah, di sini jika kita tempelkan pada elko yang kecil tadi antara kaki positif dan negatifnya, untuk bunyi buzzernya sudah hilang. Jadi di sini memang benar untuk IC PWM-nya itu mengalami konsleting ya, atau short. Selanjutnya kita akan coba cari penggantinya. Sebelumnya kita coba cek ulang atau tes setiap komponen-komponen pendukungnya, apakah ada yang kosong atau tidak, atau nilainya sudah berubah atau tidak. Untuk nilai-nilainya tidak mesti ya tertera pada bodinya, jadi yang penting teman-teman cek saja. Jika itu resistor, biasanya akan terdapat tulisan pada bodinya. Tetapi untuk kapasitor yang terpenting, jika kita menggunakan buzzer dia tidak berbunyi, itu menandakan kapasitornya aman atau tidak konslet. Tetapi untuk resistor perlu dicari datanya, sesuaikan dengan tulisan yang ada di bodinya. Nanti akan ketemu nilainya. Jika kesulitan untuk membacanya, bisa menggunakan multimeter. Kita tempelkan pada masing-masing kaki resistor, dan nanti akan muncul nilainya berapa. Walaupun tidak akurat ya, yang terpenting itu masih bisa jalan. Atau jika kesulitan, teman-teman bisa menggunakan bantuan kaca pembesar seperti ini. Yang terpenting tulisannya bisa terlihat, nilainya berapa dicek dengan multimeter, benar atau tidak sesuai tulisan yang ada di bodinya. Oke, selanjutnya kita akan coba cari IC penggantinya dahulu. Nanti kita coba pasangkan dan kita akan tes resistansinya sebelum kita mengaplikasikan dengan sumber tegangan listrik. Baik, di sini untuk IC PWM-nya sudah saya ganti. Kita gunakan IC PWM yang sama, yang sesuai dengan nomor seri yang tertera pada bodinya. Jika tidak, teman-teman perlu mengetahui datasheetnya apakah sama dengan IC PWM bawaan dan juga dengan IC penggantinya, ada selisih atau tidak, termasuk nilainya apakah berbeda jauh atau tidak. Jika tidak, bisa digunakan ya. Yang terpenting agar lebih mudah,
cari nomor seri yang sama sesuai dengan IC bawaan agar nanti tidak ada masalah lain ya. Dan jikapun setelah penggantian nanti adaptor tidak mau menyala atau tidak mengeluarkan tegangan pada outputnya, nanti bisa dengan mudah menelusuri problemnya. Nah, di sini kita akan mencoba langsung dengan menggunakan tegangan listrik ya. Dan sebelumnya kita akan coba tes dahulu untuk resistansi tadi ya yang ada di elko kecil ini. Nah, di sini. Nah, jika nanti pada buzzer itu tidak berbunyi lagi, ya tidak berbunyi seperti itu terus ya, boleh katakan untuk tidak ada korsleting jalur lain, atau IC yang kita pasang itu sudah pas posisinya. Tapi jika nanti dites ada korsleting, bisa teman cek ulang lagi apakah ada jalur yang menempel jadi satu atau ada kendala lain ya. Nah, di sini sudah aman untuk jalurnya dan juga IC-nya. Untuk power MOSFET-nya di sini memang tidak rusak, jadi tidak saya ganti. Jadi saya hanya mengganti IC PWM-nya saja. Kemudian selanjutnya sebelum kita mencolokkan ke jaringan listrik, ada baiknya kita menggunakan sebuah bohlam ya sebagai pengaman atau sebagai pengganti dari sikring. Jadi nanti pemasangannya kita bisa langsungkan, saya contohkan seperti ini. Nah, karena kabel listrik ada dua ya. Yang pertama kita sambungkan langsung ke jalur input yang berhubungan dengan kabel atau colokan yang ada di adaptor. Kita bisa cari di mana tempatnya yang sesuai untuk penempatannya. Dan di sini saya solderkan di sini ya, yang lebih mudah untuk pemasangan kabelnya. Nah, untuk yang satunya lagi ini belum dipasang, kita beri jumper. Jadi saya menggunakan T0 sebagai jumpernya. Nah, seperti ini. Karena ini yang satu belum dipasang, dan untuk kabel yang masih belum tersolder kita pasangkan, jepitkan dengan atau hubungan dengan bohlam. Dan untuk pin yang satunya lagi pada bohlam kita jepitkan atau tempelkan yang jalur yang ada di PCB. Jadi seperti ini. Yang satu masuk langsung ke PCB tanpa melalui bohlam, dan yang satu masuk lewat bohlam. Tujuannya nanti jika terjadi korsleting pada area primer atau parahnya sampai konslet ya, yang membuat meteran listrik di rumah sampai jelek, itu bisa diamankan dengan menggunakan bohlam. Untuk ukuran bohlamnya bisa bebas ya, bisa menggunakan 100 watt atau 60 watt, atau bisa juga yang saya gunakan seperti ini adalah 200 watt. Karena semakin besar nilai watt bohlamnya, nilai hambatannya akan semakin lebih kecil ya. Maka saya menggunakan bohlam yang wattnya besar. Nah, jika sudah seperti ini, nanti jika tidak ada masalah, nanti bohlam tidak akan menyala. Tetapi jika ada korsleting pada area primer, nanti bohlam akan menyala terus. Dan kita akan coba langsung colokan listrik, dan jangan lupa kita set multimeter ke mode DC. Jika sudah, kita colokan. Ya, di sini untuk lampu bohlamnya tidak menyala ya. Dan
agar lebih berhati-hati karena ini sudah terhubung dengan sumber listrik, maka kita bisa cek langsung pada outputnya di sini apakah sudah mengeluarkan tegangan atau belum. Ini adalah adaptor 12 volt, maka kita harus pastikan outputnya ada sekitar 12 volt. Nah, di sini hanya terukur 7,5 volt. Seharusnya ada tegangan sekitar 12 volt. Jadi ini ada kemungkinan besar problem pada jalur umpan balik ya, di area sekunder yang menyebabkan tegangannya itu tidak penuh 12 volt. Nah, di sini kita cabut lagi listriknya dan kita tes dahulu elko yang tadi kita lepas ya, apakah masih menyisakan tegangan atau tidak. Jika masih besar, ini masih ya sekitar 150, 140, 130 dan terus menurun, maka kita bisa buang muatannya yang ada di kapasitor tadi dengan menggunakan bohlam. Untuk kaki positif dan negatifnya, agar nanti dalam proses pengecekan tidak merusak komponen lain dan juga multimeter kita. Ya sudah, tes ulang tegangan yang ada di elko, apakah masih menyimpan atau tidak. Jika masih tersisa sedikit itu tidak masalah ya, yang penting jangan sampai di atas 10 volt. Jika sudah di bawah atau di bawah 1 volt itu sudah aman, atau bisa teman-teman konslekan lagi langsung dengan menggunakan obeng ataupun multimeter. Baik, di sini karena tegangannya drop, ini ada kemungkinan rusak pada jalur atau area sekunder ya. Nah, di sini kita coba cek dulu apakah IC pengontrol umpan balik ini normal atau tidak. Coba kita zoom. Sepertinya untuk IC-nya ini pecah ya. Ya, sepertinya IC-nya pecah. Jadi di sini trouble-nya ada dua ya, di area primer dan area sekunder. Dan di area sekunder di sini adalah IC pengontrol tegangan dari yang masuk nanti ke optocoupler. Nah, karena ini rusak, kita harus menggantinya dan cek juga komponen-komponen pendukung yang lain agar nanti saat kita tes ulang lagi menggunakan listrik itu untuk tegangannya sudah penuh 12 volt. Baik, di sini untuk IC umpan balik ya, IC umpan balik. Nah, di sini dia menggunakan seri 431 ya. Jika teman-teman bisa melihatnya di sini atau kasih kaca besar. Ya, tulisannya 431 ya, atau LM 431 atau TL 431 ya. Jika kebetulan teman-teman mengalami problem yang sama, bagian area sekunder rusak, umumnya dia menggunakan IC 431. Nah, di sini kita akan coba tes langsung lagi seperti tadi ke sumber listrik, apakah untuk tegangannya outputnya sudah stabil di 12 volt atau belum. Baiklah, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini
biasa kita menggunakan skala DC volt dan kita tempelkan pada ujungnya, atau lebih amannya kita ditempelkan di ujung jacknya saja. Untuk probe hitam di bagian area luar dan probe merah-merah di area bagian dalam. Nah, di sini untuk tegangannya sudah sesuai harapan ya, sekitar 12,3 volt. Untuk nominalnya adalah 12 volt, dan untuk 3 volt lebihnya 0,3 ya, itu adalah spasinya atau spasinya. Jadi tidak masalah jika nanti itu tidak tepat di 12 volt, itu masih aman ya. Dan di sini problemnya sudah fix ya. Jadi trouble pada charger ini atau adaptor ini dia ada pada IC PWM. IC PWM di sini dia menggunakan IC OB2273. Jika kebetulan teman-teman hanya mempunyai seri OB2263, maka bisa menambahkan resistor 100 kilo di pin 3 dengan grounding. Karena antara seri 73 dan 63 itu berbeda pinnya, maka akan, jika nanti yang dipakai seri 63, maka wajib memberikan resistor dengan nilai 100 kilo dari pin 3 ke grounding. Dan untuk IC umpan balik seri TL431 nya ini jenisnya SMD juga, untuk fisiknya sama, dan untuk dudukan kakinya itu sama semua. Dan jangan lupa untuk cek komponen-komponen area sekitar komponen utama yang rusak, apakah nilainya berubah atau kosong ataupun short ya, terutama pada kapasitor. Dan juga untuk resistornya nilainya sesuai dengan yang tertera di bodinya ataukah tidak. Oke, itu saja ya tips dari saya cara servis adaptor atau charger ya. Dan ini adalah teknik dasar agar nanti jika teman-teman menjumpai problem yang sama walaupun tidak sama bentuknya, untuk komponennya atau rangkaiannya itu bisa diurutkan satu demi satu, komponen apa saja yang harus dicek, yang rusak seperti apa, yang tidak rusak seperti apa. Oke, semoga bermanfaat ya video aja dari saya, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.